Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil yatim, imamil barokah, imamil salamah, wa sahibil hikmah. Allahumma bismillahi ya wakil ya wahab hikmatullah kaf ya ain sod nurul risalah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidal barakah ya imam al-karamah. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para pejuang dinul Islam, sang pembawa bendera tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khusus tentunya kepada yang guru kita yang Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, dan juga almarhum Bapak Ibu Joko Mbak Ihsan yang telah menitipkan tuntunan beliau kepada kita bersama. Semoga guru-guru kita senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga putra putri, keluarga, dan seluruh murid dan jamaah termasuk kita mampu bergabung di alam perjuangan beliau, mampu mewarisi keikhlasan, kesabaran, kesungguhan, dan ketekunan beliau di dalam mendharma baktikan hidupnya dan matinya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kepada para sesepuh, haji sepuh, guru-guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, wabil khusus akhina kiram Bapak Kelkis Nurda beserta keluarga, semoga senantiasa dianugerahi oleh Allah sehat lahir batin, ditambah sabar, ikhlas dan ilmunya, dan semoga diberkahi seluruh perjuangan dan pengorbanannya, mampu membimbing dan menuntun kita bersama untuk menjadi pribadi yang soleh solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Kepada beliau sesepuh kita, panjenenganipun Bapak Kiai Kasmo Al-Husna Rozikan, dan juga kepada beliau Al-Ustaz
Khalifuddin Asyah. Semoga sesepuh kita, pembimbing kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatannya, diberkahi keluarganya, amin amin ya rabbal. Dan kepada saudara-saudara sekalian, para bapak, para ibu, senaksir, seperjuangan, seakidah, setujuan, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang berbahagia ini, mari kita sejenak menanggalkan segala yang bikin penatnya jiwa dan pikiran kita. Seharian penuh sang raga kita berjibaku untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah, capek, ngantuk, lesu menjadi satu. Tetapi jiwa-jiwa yang mengabdi kepada Allah, jiwa-jiwa kita yang senantiasa digembleng untuk bertuhankan Allah, jiwa-jiwa yang terselimuti dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpanggil, tergerak sang raga dan jiwa kita, kaki kita melangkah di majelis taklim ini karena kita butuh dengan pertolongan Allah, kita butuh bimbingan Allah, kita butuh hidayah Allah, kita butuh rahman dan rahim Allah. Bila mana kita berpikir dengan benar, hati yang betul-betul, hati yang senantiasa bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang luar biasa yang senantiasa tercurahkan dalam kehidupan pun kulo soho panjenengan sami. Setiap detik, setiap saat, dimanapun kita berada, Allah senantiasa berengkuh ing dalam kehidupan pun kulo soho panjenengan sami. Maka sudah layak dan sepantasnya lah kita senantiasa setiap saat mulut kita, lisan kita senantiasa terbiaskan, terlibaskan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sing tukul, sing jumbuh ing dalam batinipun kula saha sami, sing tukul, sing tumbuh di dalam hati kita yang paling dalam. Tentunya yang ada cuman terucap dalam lisan yang bersumber hati yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang tumbuh dalam jiwa kita itu sudah tidak sudah tidak ada waktu untuk memikirkan nasibnya orang lain. Selain tidak iman kepada Allah, sudah tidak berpikirkan untuk melihat kejelekan orang lain, melihat kekayaan tetangga kita. Sing tumbuh di dalam jiwa yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh di dalam jiwa kita, hatinya berzikir subhanallah. Mohon suci panjenengan Gusti kaulo hamba panjenengan ingkang lumah. Walhamdulillah, matur suwun ya Allah. Titik saat niku kula saged sumangkah sukunipun tindak dumateng taklim. Alhamdulillah kawonipun kula sehat. Alhamdulillah anak kula tasih seneng tolabul ilmi. Alhamdulillah kawon kula sehat. Alhamdulillah kula nggih sehat. Alhamdulillah kula panjenengan sami saged siang Ramadan, saged buka sareng-sareng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebuah pengakuan di dalam jiwa kita, sebuah pengakuan di dalam batin kita yang paling dalam, betul-betul yang hadir dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap detiknya, bukan hasil karya karena tenaga kita, bukan karena hasil karya karena kepandaian kita, bukan karya hasil dari kepandaian ilmu dan jabatan kita, tapi betul-betul seluruh ing dalam kehidupan ibu kula saha sami mutlak 100% semuanya atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo bersyukur, berterima kasih kepada Allah
yang lahir, yang keluar dari badan kita, yang paling dalam jiwa yang berserah diri kepada Allah, hati yang senantiasa ada asma Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmatipun Allah, sehingga sing wujud syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Tingkah polahipun kula suhuban sami, tingkah pola ingkang setiap hari tasah tingkah pola ingkang terpujo, ingkang terpuji, tingkah pola ingkang tasah derek mituhu napa dipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita adalah bagaimana siapa orang yang lebih banyak manfaatnya. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, nikmat yang luar biasa kula suhu panjenengan sami dihadirkan di bulan Ramadan menika. Selain kita menjalankan rutinitas siang Ramadan, ing dalam menika kita rutinitas memperingati hari nuzul Quran, ing malam nuzul Quran. Tapi betul-betul tambahipun dinten, tambahipun yuswa, tambahipun tahun, tambahipun sepuh kula saha panjenengan sing tambah kedah ing dalem ketaatan lan kepatuhanipun kula panjenengan sami dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh ayat kursi. Ayat kursi ini pun, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir al balai fakhrus minat dunya fatlub robban siwaya. Ngerso dalam Allah dahulu pada ayat kursi, pada hadis kursi ini pun dipun dawuhkeun dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemotaken dumateng kula saha panjenengan sami. Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak mau bersyukur tentang nikmat-nikmat yang sudah kucurahkan kepada engkau, wahai umatku, wahai hambaku, engkau aku berikan kehidupan, ku berikan nafas, ku berikan segala, ku berikan kepada kamu semuanya. Kok bersyukur kalau nikmat dalam Allah Subhanahu wa taala, mboten patuh kalih perintahipun Allah, mboten taat kalih perintahipun baginda Rasul, mboten patuh tawadhu kalih tiyang sepuhipun, mboten hormat kepada dumateng tangga tepare, mboten sae kalih sederek. Kok sing tukul malah nopo grantas, tomak. Sing dipikirkan apa sing durung diparingi ngersa dalam dumateng kehidupanipun kula saha basa, tidak berpikir apa yang sudah diberikan Allah sampai saat dan detik ini. Tidak bersyukur tentang nikmatnya Allah, tapi malah justru meminta kepada Allah yang lebih. Kok mboten syukur karena nikmatipun ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tambahipun umur mboten tambah taat kalih Allah, tambahipun yusra sebelum diberikan Allah, apapun yang diberikan Allah kepada kita sudah semuanya diberikan. Kok masih berat untuk datang berangkat ke ngaji, kok berat untuk diajak untuk beribadah, kok masih berat untuk menjalankan sholat. Walam yasbir alal bala, dan engkau wahai hambaku kok mboten sabar ing dalam mari diparingi musibah kalih ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wis boten syukur, boten sabar pikantuk musibah dereng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh duka. Fakhrus minad dunya. Metuwa. Keluarlah dari duniaku dan cari fatlub robban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Diusir dari saudara Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bapak-bapak hadirin rahimakumullah, betul-betul nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita bersama. Mari kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin apa yang belum diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Nyawa diberikan, kesehatan diberikan, istri dipun paringi, putra dianugerahi putu diparingi,
sedherek ingkang sae dipun paringi walaupun mepet reputasi caket dahar lan munjuk putra-putra kita saged nderek ngaji kumpul kalih para pembina, para ustad dipun nasihati, dipun arahaken kurang apa? Kurang apa kita? Kita mengenal Yang Muhammad Nur Ghazali kita kenapa bagi Joko Ihsan dituntun, dibimbing, diarahkan, ditinggali tuntunan dumateng kula saha sami amaliyah sampai akhir hayat. Bukan amalan bagian kita kaya, bukan amalan kita bagian punya nama yang tenar, tapi amaliyah bagaimana sang batin dan rasa kita mampu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Di dalam kehidupan yang porak-poranda seperti ini, kita masih dikumpulkan dari suatu majelis ilmi ingkang bagus mekaten. Diajak dekat kepada Allah, diajak untuk menangis, merangis, merintih, merasakan, meresapi, mengkoreksi diri kita masing-masing. Itu nikmat yang luar biasa. Maka mari semakin hari harus semakin kita baik dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ahli bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat senantiasa salam tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW yang sudah berikan contoh suri teladan kepada kita. Beliau yang sudah mengorbankan segalanya, mempertaruhkan jiwa, raga, nyawanya, harta bendanya dipertaruhkan untuk kita. Yang kita jauh, hidup kita bukan di masanya Rasulullah, tapi beliau sudah berikan contoh dan suri teladan kepada kita. Siapa Rasulullah? Muhammad ibnu Abdillah. Siapa Rasulullah? Nabi sing sami kados kula suhu panjenengan. Nggih dahar, nggih munjuk, nggih sare, nggih gadah saya. Tetapi heroik perjuangannya baginda Rasul di dalam li'ilai kalimatullah, di dalam sujud tahajud, merunduk jiwanya menghadap kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam membawa pribadinya beliau, membawa istrinya beliau, putrinya beliau, umatnya beliau, sampai dan bahkan di dalam sebuah cerita hadis Rasulullah Muhammad SAW sang Siti Aisyah, setiap malam beliau tidak pernah tertidur karena mendoakan kula suhu panjenengan sami. Yang dipikirnya umati, sing dipikir kula suhu panjenengan sami agar tertuntun, tertata hidupnya selamat dunia dan akhirat. Itu Rasulullah. Sudah dijamin oleh Allah masuk surga, kafannya pun sudah disiapkan oleh para malaikat, tapi beliau seket ibadah, seket ngaji, seket maos kitabullah Al-Qur'anul. Rasulullah mungkin setiap beliau langkahnya beliau, di pangandikannya beliau, penggalihi beliau adalah akhlakul Quran. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah yang hidup, tatkala kula sumasin melihat istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, cucu kita berakhlakul Quran. Bagaimana? Bukan kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Bagaimana kita membaca Al-Quran menghasilkan pahala? Wong sing maca Al-Quran itu yang bisa menghasilkan pahala. Apa? Orang yang membaca Al-Quran bisa meriwayat dalam kehidupannya. Akhlaki api, ngendikane api, kalih tiyang sepuh sopan, santun, kalih guru nggih tawadhu, kalih tangga nggih sae, mboten bakhil, mboten pelit, mboten iri, mboten dengki, lembah mana, saged lenggah siji wonten tiyang, hormati tiyang, niku akhlak Rasulullah. Maka di momen di malam nuzul Quran ini, ayo
Jangan hanya momen-momen rutinitas setiap tahun yang kita lakukan setiap malam 17 Ramadan, tapi bagaimana Al-Quran bisa meriwayat di dalam kehidupan pun kula saha panjasami. Quran itu adalah senjata yang paling utama yang diwariskan oleh Allah. Rasulullah setelah beliau meninggal, beliau meriwayatkan untuk marikin pusaka di batang kula sebasan kelawan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana kita membacanya? Minimal menawi kula sebasan boten saged maos, minimal kedah donga sing sae Pak. Kenapa? Putra putri kita tidak mungkin seperti kita, putri lebih apik daripada kula saha panjasami. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Jangan kau didik anakmu sesuai dengan masamu. Masanya kula nyasami 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, putra putri kita akan berjibaku dengan perkembangan zaman. Mereka harus pandai, mereka harus pintar, mereka harus bertauhid, mereka harus pandai membaca ayat dan firman Allah, baik Quran yang tersirat maupun Quran yang tersurat, sebagaimana kita pun kula sampeyan tilawah setiap hari. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Bagaimana Al-Quran bisa nuring dalam pribadi kula saha panjenengan sami? Kalau serasati turunnya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan, secara sejarah hikayah. Tetapi yang harus kita implementasikan dalam kehidupan pun kula saha panjasami, tatkala Al-Quran diturunkan oleh baginda Rasul, wahyu diturunkan oleh Allah kepada siapapun, tidak mungkin dipun turunaken dumateng tiyang-tiyang ingkang popokian turu. Kebanyakan tidur, nafsu sufiyahnya besar, nafsu amarahnya membara, nafsu lawamahnya makanya luar biasa. Kok tiga nafsu senantiasa hidup dalam kehidupan umat Muhammad SAW? Nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu lawamah. Kok setiap harinya ada yang ada di jiwanipun niku? Boten mungkin badhe pikantuk hidayahipun Allah, badhe boten mungkin pikantuk Quran, Al-Quranul Hakama, Al-Quranul Imam. Maka di bulan Ramadan ini, ayo kita betul-betul menjalankan puasa yang benar. Jangan hanya puasa kita menahan lapar dan dahaga, tapi berpuasa zahiran wa batinan. Kalau puasa kita senang-senang kita berbuka bersama, niku kirang sahih. Puasa mulut kita, puasa mata kita, puasa akal kita, puasa seluruh anggota tubuh kita, puasa 9 lubang yang ada dalam kehidupan ibu kula saha panjenengan sami. Poso sing niat sing bener, cara sing bener. Sebab napa? Lek poso padha-padha boten dahalan unjuk, nggih sami mawon. Kados makhlukipun Allah sing sikilipun sekawan. Diparingi dahar, jam 4 diparingi dahar, pun diparingi maam, terus gak usah diparingi maam. Mungkin maghrib nanti diparingi pakanan. Sison itu. Tapi kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Makhlukipun sodom sing paling apik makhlukipun Allah nggih menika kula saha panjasami. Sampai iri kalih makhluk sanes kekalih awake dhewe. Seharusnya lebih daripada makhluk-makhluk selain manusia. Tatkala posone bener, betul-betul ngepaski rasa betul rasa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi ing bulan Ramadan badhe pikantuk Al-Qur'anul Karim. Langkahnya kita langkah Qur'ani, pikiran kita pikiran yang Qur'ani, jiwa kita jiwa yang Qur'ani. Kita membangun keluarga-keluarga yang Qur'ani, kita mendidik anak-anak yang Qur'ani. Kalau boleh sakit maca Quran Pak, minimal berdoa, ya Allah anugerahkan kepada kehidupan kami dan anak-anak cucuku ya Allah
akan cinta dan suka dan bisa membaca kitabmu, bisa mengartikan, menghayati dan mengamalkan Al-Quran ayat dan firman semata-mata dengan dekatnya iman dan takwa. Ini harus diminta, Pak. Kulo sami boten saged masalahkan sebab mungkin boten nanti mondok misalkan. Kita langsung kenal oleh Bapak Joko, kita langsung kenal oleh Bapak Nur Huda. Gak pernah kenal alif bata, alif beton, boten kertas, langsung ngaji tauhid. Siapa yang kita persiapkan? Putra putri kulo saha banyak sami. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, sebab di akhir zaman ini 2025 banyak orang yang tidak suka membaca Al-Quran, tapi mending moto Facebook. Lek nggawa HP neng digondo digawa teng pundi kemen diwaca Facebook-e, WA-ne, Instagram-e, TikTok-e, saged joget, saged nyanyi. Tapi malah Al-Quran nggak cinta membaca Al-Quran. Bagaimana kehidupan 2030 yang akan dan 2045 yang akan dan apakah generasi emas akan menghiasi kehidupan bangsa dan negara Pulau Sami? Tidak hanya kita sukses di dalam pribadi Pulau Sami, ayo minimal di dalam tahajud kita berdoa agar generasi penerus perjuangan Pulau Sami, putra putri kita, putra putri yang cinta dengan Allah dan Rasulnya, cinta membaca dan menghayati, mengamalkan Al-Quranul. Kenapa? Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quranul Hakama, Al-Quranul Iman. Maka ayo saudara rahimakumullah, di kelasnya kita bapak-bapak, ibu-ibu yang kita persiapkan, ayo kita jaga kesucian badan kita, dijaga kesucian hati kita. Kalau masa kecil ayo belajar sing bener, sing pinter. Tapi sekarang jaga kesucian badan kita, nanti ilmu akan datang. Wah, Pak, ngaji ngaji syariat, belajar sing bener, hafalan sing apik, afiah priti, dia pakai Al-Quran, dia pakai. Itu pendidikan anak. Tapi untuk kula surupaya sami, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berkompetisi, berlomba bareng-bareng, ojo sampai neng atine pun kula sami tukul manah sing boten sae. Boten sae niku wis dijabake kiambak. Kenapa? Itu sudah sumpahnya iblis, Pak. Kulo sudah ngaji puluhan tahun sampai detik saat ini ternyata masih ada di dalam hati kita. Irinya ada, dengkinya ada, hasutnya ada, menjatuhkan juga ada, ghibah juga ada, mengadu domba juga ada. Ini penyakit. Setelah sahabat ikrar sumpah iblis sampai baginda Rasul itu tangkap kali iblis. Kam ada ukaya iblis. Please, jadi musuhmu ki piro to? Kok awet zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ibnu Abdillah, kok kan enggak barbar enggak umat kayak Nabi Adam sampai umatku. Bagi Rasul tak itu takut. Piro musuhmu please? Ya Rasulullah, a'dai isruna nafaron. Ya Nabi, ya Rasul, ya Rasulullah, panjenengan pirsa musuhku sampai dunia ini hancur lebur kiamat, musuhku ada 20 golongan. Awaluha anta ya Rasulullah, musuh nomor wahidku, musuh nomor sijiku he Nabi Muhammad, musuhku nggih menika panjenengan. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, termasuk kula panjenengan sami. Kenapa kalau Rasulullah yang mengajak bertauhid kepada Allah, Rasulullah sing giring rasane angane umat bagaimana dekat kepada Allah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa cinta dengan sholat, senang dengan tahajud, senang dengan baca Al-Qur'an, senang dengan bersedekah dan berinfak dan bersedekah. Niku sing dimusuhi oleh iblis. Bersta sebut 20 demon. Intinya apa?
orang yang berjuang di jalannya Allah, mengibarkan kalimat la ilaha illallah, mendawamkan wudunya, mendawamkan sholat malamnya, rajin ngaji, itu yang jadi musuh pertama iblis. Gak depan, gak belakang, gak kanan, gak kiri, gak atas, gak bawah, gak samping. Iblis senantiasa mengintai kulo suhu panjenengan sakit. Maka obat yang jos apa? Dekati ulama, Pak. Dekati guru jenengan, Pak. Silaturahmi dengan murid-muridnya yang Nur Ghazali, murid-muridnya Bapak Joko Isam. Silaturahmi. Siapa muridnya almarhum? Banyak, Pak. Setiap murid-muridnya almarhum itu punya ilmu kapasitas masing-masing, pada sing beda-beda, tapi disatukan oleh Bapak. Balong sing bisa dari sini iso diajak runtang-runtung beribadah. Bapak saged ngelateni kula sing nakal. Bapak saged ngelateni Pak Nur Huda. Bapak saged ngelateni sabar ikhlas ngene Pak Dekasmo. Bapak saged ngelateni sabar ikhlas kalih Pak Di Farhan kathah. Maka dekati ulama, dekati para pembina, dekati para ustadz, dekati beliau-beliau semuanya. Kenapa? Beliau itu punya misi yang sama, punya sinergi yang sama, ngajak pribadi kula sebase ngiring rasane awake ben seneng kalih Gusti, seneng ibadah. Lek jenengan sampun sukses, jenengan wis skip dados lek malam wis tangi dhewe, adus bengi dhewe, rasa dikongkon, rasa digurak-gurak, mandi ngatur jenengan piyambak, mandi jam pinten, ibadah jam pinten, surat 5 waktu jam pinten, kudune jamaah. Jenengan wis kada persiapan kembali. Besok aku akan mati, entah kapan dan di mana, pasti aku dipanggil oleh Allah. Harus mempersiapkan siapa? Putra kita menjadi putra yang mutakin. Kita punya anak, mencalonkan pribadi anak-anak pun kula sobasani putra-putra sing takwa, cedheke karo ahli zikir, ahli ilmi wa ahli khair. Cedheke dikenaki silaturahmi. Jangan mungkin lek kula misalnya kula ada anak Pak Dekasmo kagungan putra. Lek anake kula mboten tak jak muni Pak Dekasmo, oh niku lebutane Pak Dekasmo butane nasmane niki. Oh niku lho Mas Ndung, Mas Pri Palembahan dikenalke. Enggak kenal. Kula yakin putra-putri panjenengan tak kala ketemu di jalan kok mboten dijak kumpul silaturahmi ngaji majelis saling kados sengkatan, tidak akan kenal. Padahal bapak-bapak pejuang di akhir zaman. Pejuang sing babat alas kalian, tapi anak dura kenal putane dhewe-dhewe. Tantangan kula sami semakin berat. Panjenengan ringan bisa membawa pribadi jenengan ngaji ya Mbak, panjenengan dan istrinya, tapi anak ini adalah masa depan kita. Investasi yang paling berharga di hadapan Allah adalah anak. Anak yang bisa menghantar masuk surga, masuk neraka, anak. Maka ayo di momen nuzul Quran ini, putra putri panjenengan harus cinta kepada Al-Quran, harus bisa membaca Al-Quran. Wah, mboten penting Pak maca Quran itu sementingkan hati ini, mboten niku Pak. Zaman ini berubah. Kalau Al-Quran tidak penting, kenapa Allah menurunkan Quran kepada Rasulullah sampai diberi sampai ribuan tahun sampai malam ini? Kenapa diturunkan Al-Quran? Lek mboten penting. Yang tak seimut Umar bin Khattab kebuka hatinya mau Islam karena putrinya mau Al-Quran surat Toha. Umar bin Khattab masuk Islam lantaran putrinya mau Al-Quran surat Toha. Kenapa? Membaca Al-Qurannya dengan ridho Allah, berserah diri kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, terikat batinnya latihan lahir dan terikat dengan ayat dan firman Allah.
Maka ayo, apa wae kewajibanipun kula saha sami, apa wae repoti kula sami, ojo sampai atine diregeti sing boten perlu, wis mboten wayahe Pak, wis dikoreksi kiambak lek rasa-rasa rasa gelisah, atine ra kepenak, pikiran mboten kepenak, ayo dah matur kali Gusti Allah, takon mek Gusti Allah, kedah pripun, lek mboten saged sowan kalih Pak Nurda tanglet kula kedah pripun, ben mboten sumpek, urip tambah repot, tambah kebutuhan kata malah sumpek, ibadah ora, berjuang ndak, bersedekah ndak, aduh ngaji, repot, umur tambah sepuh, mati pasti. Maka tatkala jiwa kita bersih, hatinya bersih, otaknya kita diisi dengan ilmu yang manfaat, jiwa kita yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran, Allah akan menganugerahkan Al-Quran yang kontekstual. Langkah kita adalah langkah Qurani, pikiran kita pikiran yang Qurani, ucapan kita ucapan yang Qurani, mendidik istri dan anak yang Qurani. Siapa kan? Akhlak Rasul. Yang kedua, dianugerahi oleh Allah tatkala yang pertama tadi ingat kalau sebut kalau sudah terjaga jiwa raganya, lahir batinnya bersih dan suci, mendapat Al-Qur'an Karim dari Quran Hakam, Quran Imamah, sing nomor kali dianugerahi dening dalam Allah Subhanahu wa taala ing bulan Ramadan. Setiap saat, setiap detik, tidak hanya di bulan Ramadan, kita akan ditakdir oleh Allah. Napa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita ditakdir oleh Allah setiap malamnya, setiap harinya dengan keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Maka ayo saudara rahimahullah, kula ngajak tentang pribadi kula kiamba sepindah malih, monggo momen nuzul Al-Quran ini kita kembali kepada momen yang penting, bahwa ternyata Quran itu tidak hanya kita membaca mendapatkan pahala, membaca Yasin itu baik, membaca Al-Qiyah itu baik, Tabarok itu baik, tapi yang lebih baik adalah bagaimana hasil dari membaca Yasin, membaca Al-Quran Karim bisa menghasilkan apa? Kebahagiaan orang lain, bisa menghasilkan kesenangan orang lain. Tatkala kita membaca Al-Quran bisa idkhal surur, membahagiakan hati orang lain. Kula sedaya bahasa ngintikan Rasulullah sing nyenengke atine wong niku lho. Itu nggih boten gampang lho, Pak. Pokok gawe rumput, gawe nesu, gawe emosi wae. Gimana? Buatlah bahagia orang lain. Apa sih berarti kita buat bahagia orang lain? Mingguke uang, hormati uang. Apa orang yang lebih tua daripada kita, wajib kita hormati sepandai apapun. Tatkala kita berhadapi orang yang lebih tua, hormati. Jangan ngerti kau sing boten apik, pola sing boten apik, adab sing apik. Tatkala idkhal surur, membahagiakan hati orang lain, masyarakat penduduk langit akan bertasbih mendoakan kita yang berbuat baik dari muka bumi. Hadis Rasulullah. Maka orang nak gunane, orang nak manfaate, awadi malas ngaji, malas ibadah, malas tahajud, itu tidak ada guna dan manfaatnya. Harus saatnya, sudah waktunya. Ayo kita sing-singkan baju kita, apapun alasan apapun yang menghalangi kula bahasani ibadah itu nomor tunggal. Membangun, membentuk pribadi yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala ada sebuah kewajiban bagi kita. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kuat, diberikan istiqomah, sehingga betul-betul di akhir kehidupan pun kula bahasani dados kawulan pun Allah yang patuh oleh Allah Rasul pun. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten kirang langkung Pak Apunten, mugi sepindah malih sepindah pada keluarga kathah Pak Apunten. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.